Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Min sudah lama nggak petik buah manggis. Nggak petik buah manggis dahulu. Bab 3525 sampai bab 3528. Bab 3525 sesuatu terjadi pada Tuan Ye. Hahaha, menarik. Tapi kali ini, Ye Junlin tiba-tiba tertawa. Berbeda dari yang lain, dia segera mengerti apa yang sedang terjadi. Mentalitas pihak lain adalah mengacaukannya. Mereka tidak hanya membiarkan mereka membalas dendam dengan sepenuh hati, mereka bahkan membawa orang pergi secara langsung. Dia juga menggunakan kesengsaraan ilahi untuk membunuh Xiao Feng dan dengan sengaja menghina dirinya sendiri. Itu benar, tujuan dari kekuatan ini telah tercapai. Lihat saja King Long dan yang lainnya dan Anda akan tahu bahwa mereka akan runtuh. Tapi ini tidak mempengaruhinya sama sekali, lihat saja esensinya. Mengapa hal itu masih memengaruhi Anda? Apa yang dilakukan pihak lain adalah membuat Anda tidak bahagia, membuat Anda marah, membuat Anda marah. Tapi saya tahu apa yang dilakukan pihak lain, dan saya tetap acuh tak acuh. Pembalasan dendam, pasti menginginkannya. Biarkan saja nafas ini beristirahat sejenak, tidak masalah. Alih-alih marah, Ye Junlin menganggap masalah ini sangat menarik. Menarik bukan jika musuhnya seperti ini, namun yang mengganggunya adalah musuh ini sangat kuat. Faktanya, 5 orang King Long dan Xiao Feng baru saja berada dalam bahaya. Itu juga menahannya sepenuhnya. Setidaknya dia tidak memiliki pengalaman mengejar Dugu Xiao lagi. Dugu Xiao hanya bisa kabur tanpa daya. Namun semakin kuat musuhnya, semakin menarik jadinya. Yang membuatnya khawatir adalah tingkat pertumbuhan lawannya terlalu menakutkan. Terakhir kali, saya bertemu dengannya di luar menara penindas iblis. Ye Junlin yakin orang ini masih sangat takut padanya saat itu. Meskipun dia sangat kuat, orang ini memahami bahwa masih ada kesenjangan besar antara dirinya dan dirinya sendiri. Tapi hanya berapa lama telah berlalu? Apakah sudah berkembang hingga saat ini? Tidak hanya berani mengambil tindakan, dia juga menunjukkan tangannya kepada Ye Junlin. Memang sangat kuat, Ye Junlin menemukan kunci orang ini sejak awal. Tapi dia terlalu sibuk membalas dendam sehingga tidak bisa memperhatikan. Kini sepertinya pihak lain sengaja membeberkan posisinya. Tidak ada alasan lain selain menjadi percaya diri dan sombong. Keyakinannya pada kekuatannya sendiri telah mencapai titik melanggar hukum. Bahkan tidak menganggapnya serius. Tetapi poin kuncinya adalah, bagaimana orang ini memperoleh kekuatan sebesar itu dalam waktu sesingkat itu. Segalanya tampak tidak ilmiah. Inti energi diserap di menara penindas iblis. Ye Junlin merasa bahwa cara orang ini menjadi lebih kuat adalah dengan menyerap energi yang cukup dalam waktu singkat. Tapi ini terlalu menakutkan, dan sumber energinya tidak banyak. Sejak saat itu hingga sekarang, orang ini telah membuat lompatan kualitatif. Artinya orang ini pasti telah menemukan sumber energi yang menakutkan. Hal berikutnya yang harus saya lakukan adalah mencegah orang ini tumbuh dewasa. Jika benar-benar menyerap cukup energi, siapa yang tahu seberapa jauh pertumbuhannya? Faktanya, sekarang sudah terlambat, orang ini memiliki kekuatan untuk bersaing dengannya. Orang ini tidak lagi takut pada dirinya sendiri. Hari ini adalah konfrontasi yang sulit, selanjutnya saya pasti akan terus mencari sumber energi untuk menguatkan diri. Masih ada peluang untuk dihentikan. Ye Junlin sudah memiliki perkiraan kasar tentang kekuatan orang ini saat ini. Sumber energi yang dibutuhkan pasti sangat menakutkan. Pembuluh darah super spiritual di bawah divisi penekan iblis. Bahkan inti energi dari kerajaan abadi, Ye Junlin secara kasar menyimpulkan bahwa yang dibutuhkan orang ini selanjutnya adalah pembuluh darah super spiritual sebagai sumber energi. Jadi haruskah saya menghentikannya terlebih dahulu? Atau tidak peduli, biarkan orang ini menelan energi yang cukup untuk mencapai kondisi terkuatnya. Lalu bertarunglah dengan dirimu sendiri. Faktanya, Ye Junlin selalu merasa sangat kesepian.
Dia terlalu kuat, divisi penekan iblis dan kerajaan abadi selalu dalam kondisi hancur. Tuan kesepian, sekarang saya akhirnya menemukan keberadaan yang mengancam saya. Ye Junlin menjadi tertarik, lalu kita tidak boleh membiarkan orang ini dibesarkan. Biarkan ia mencapai kondisi terkuatnya, Ye Junlin mulai berpikir. Tidak, sesuatu terjadi pada Tuan Ye. Saat ini, seseorang menghubunginya. Ternyata itu adalah agen Black Hawk dari SHIELD. Apa yang terjadi? Ye Junlin bertanya. Sesuatu terjadi pada Gletser Antartika. Orang-orang kami mendeteksi bahwa energi spiritual dari pembuluh darah super spiritual hampir tersedot seluruhnya. Agen Black Hawk menyampaikan berita tersebut kepada Ye Junlin. Ketika mereka mengetahuinya, kerajaan elang perang dan kerajaan abadi meledak. Sekalipun pembuluh darah super spiritualnya belum lengkap, energi spiritual yang terkandung di dalamnya masih menakutkan. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana hal itu bisa tiba-tiba hilang. Begitu banyak energi, tidak peduli seberapa kuat keberadaannya, atau mesin super kerajaan abadi, mustahil untuk menyerap semuanya. Dan menurut data pengujian, dibutuhkan waktu sekitar setengah jam agar energi spiritual dari pembuluh darah super spiritual terserap seluruhnya. Mereka tidak dapat membayangkannya, tidak ada cara untuk menjelaskannya juga. Setelah agen Black Hawk mengetahui berita tersebut, dia hanya bisa menghubungi Ye Junlin. Hah, benarkah? Ye Junlin tidak menunjukkan keterkejutan atau keterkejutan apapun. Sebaliknya, tampaknya memang demikian, seperti yang dia duga. Orang ini membutuhkan sumber energi untuk tumbuh. Benar saja, hanya setelah menyerap pembuluh darah super spiritual di bawah Gletser Antartika dia dapat menantang kekuatannya sendiri. Dilihat dari waktunya, hampir tepat, tapi itu juga sangat menakutkan. Apakah sisa energi spiritual sudah terserap? Monster macam apa ini? Teknik macam apa itu? Bisakah dilakukan seperti ini? Teknik penyerap energi terkuat yang dia ketahui sejauh ini adalah teknik Junjun. Keterampilan orang ini jelas jauh lebih menakutkan daripada keterampilan Junjun. Namun segalanya menjadi menarik. Ye Junlin sedang memikirkan seberapa jauh jangkauan orang ini dengan menyerap energi. Sedikit menantikannya, yang terbaik adalah menjadi cukup kuat untuk melawan diri sendiri dan menjadi ancaman bagi diri sendiri. Ye Junlin mulai ragu. Apakah Anda ingin membiarkan lawan ini tumbuh sepenuhnya? Agar dia bisa memuaskan keinginannya untuk melakukan pertempuran berdarah. Lebih baik segera menemukannya dan menghancurkannya sebelum tumbuh. Tidak atau tidak, jika Anda bisa menunggu, Anda tidak akan takut lawannya akan tumbuh dewasa. Tapi orang-orang di sekitarku tidak bisa. Jika Anda terus membiarkannya pergi, Anda akan menjadi ancaman bagi semua orang di sekitar Anda. Bagaimana jika saya tidak bisa menjaga diri saya sendiri? Jika apa yang terjadi pada King Long Five terjadi lagi, lalu dia akan mati karena rasa bersalah. Dia tidak ingin terjadi sesuatu pada orang-orang di sekitarnya. Tidak, orang ini tidak dapat tumbuh lagi. Jika tidak, itu akan menjadi ancaman bagi saya dan orang lain. Itu harus ditemukan dan diselesaikan secepat mungkin. Ye Junlin segera mengambil keputusan. Oke, ayo kita kembali untuk saat ini. Tidak apa-apa, kita bisa membalas dendam nanti. Ngomong-ngomong, cari tahu orang di balik ini dan bunuh dia. Ye Junlin menghiburnya beberapa patah kata dan hendak untuk membawanya. Biarkan semua orang pergi. Ngomong-ngomong, kamu telah melihat seseorang di balik ini. Aku khawatir mereka akan menargetkan divisi penekan iblismu selanjutnya. Jika kamu punya berita, tolong hubungi aku, atau hubungi seseorang dari Beige, sebelum pergi. Ye Junlin berkata kepada divisi penekan iblis lagi beberapa kata nasihat dari semua orang di departemen. Semua orang mengangguk. Divisi Zenmo juga menyadari krisis ini. Ras alien Xuanming benar-benar musnah, tetapi bahaya tersembunyi yang lebih besar masih ada. Jika penekan iblis ingin melarikan diri tanpa cedera, dia harus mengandalkan Ye Junlin dan berpegangan pada paha Ye Junlin. Hanya dengan begitu kita dapat berharap untuk bertahan hidup.
Setelah kembali ke base camp, Ye Junlin mulai menghibur dan mencerahkan King Long dan yang lainnya. Xiao Feng juga kembali ke kediamannya. Hari ini dia melewati gerbang neraka. Ada perasaan selamat dari bencana. Sekarang dia paling ingin berbagi perasaannya. Tentu saja, orang yang diajak curhat adalah Gong Qianqiu. Dulu, dia tidak berani menghubungi Gong Qianqiu. Tapi sekarang dia hampir mati, tidak apa-apa untuk bicara. Dia segera menghubungi Gong Qianqiu dan memberitahunya kabar bahwa dia hampir mati hari ini. Ah, benarkah? Lalu kenapa kamu belum mati? Tapi ada kata-kata yang sulit dipercaya dari Gong Qianqiu. Sambaran petir dari biru, persis seperti auman dewa petir kuno. Hancurkan Xiao Feng hingga berkeping-keping. Apakah kamu salah dengar? Xiao Feng curiga ada yang tidak beres dengan telinganya. Kalau tidak, bagaimana Gong Qianqiu bisa mengatakan ini? Qianqiu, apa yang baru saja kamu katakan? Aku tidak mendengar dengan jelas. Xiao Feng bertanya lagi. Aku bilang, lalu kenapa kamu tidak mati? Kali ini, Gong Qianqiu mengucapkan kata demi kata. Ia menghantam tanah dengan suara yang keras, seperti guntur. Setiap kata sangat jelas, itu seperti peluru yang membombardir Xiao Feng. Xiao Feng hampir muntah darah begitu dia mengucapkan kata-kata ini. Apa, kenapa kamu tidak mati? Ucapkan ini 2 kali berturut-turut. Itu sudah pasti. Apakah Gong Qianqiu berharap dia akan mati? Apakah dia ingin mati? Mata Xiao Feng hampir terbang. Tidakkah kamu mengharapkan ini? Mustahil. Saya pikir ketika saya memberitahu Gong Qianqiu tentang pengalaman tragis saya, dia akan bersimpati, prihatin, dan tertekan. Saya akan segera menanyakan apakah dia terluka atau ketakutan, lalu meyakinkannya bahwa dia baik-baik saja. Xiao Feng menceritakan pengalaman menyedihkannya kepada Gong Qianqiu, seperti seorang anak kecil yang ingin bertingkah genit dan memohon cinta dan perhatian. Akibatnya, saya tidak pernah menyangka Gong Qianqiu akan mengatakan ini. Ini baru saja menghancurkan hatinya, tidak. Qianqiu bukanlah orang seperti itu. Pasti bercanda. Dia pasti sengaja bercanda seperti ini, lalu bersenang-senang untuk mengendurkan saraf tegangnya. Tampaknya mengutuk dirinya sendiri sampai mati. Benar-benar bercanda dan menenangkan diri. Setelah lelucon semacam ini keluar, suasana hatinya jauh lebih baik. Xiao Feng mulai menipu dirinya sendiri dan berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Pasti itulah masalahnya, dia merasa semakin memahami pikiran Gong Qianqiu. Sama seperti dia mengenal dirinya sendiri, dia menunggu Gong Qianqiu menjelaskan arti kalimat ini. Namun, Gong Qianqiu tidak memiliki kata-kata penjelasan apapun. Sebaliknya, dia meraung dengan marah, sekarang kamu tahu bahwa kamu adalah sampah dan tidak berguna, kan? Kamu masih berani memberitahuku bahwa kamu hampir terbunuh, dan kamu masih meminta kenyamanan, kamu masih ingin sengsara, bertingkah seperti anak manja, tidakkah kamu pikir kamu terlalu tidak berguna? Meledak, seluruh tubuh Xiao Feng meledak. Tidak ada penjelasan, hanya menyebut diri Anda sia-sia. Saat ini, mentalitas Xiao Feng hampir runtuh. Pedang sebelumnya hampir menikamnya sampai mati, dan seluruh orang berada di bawah tekanan tinggi. Sekarang Gong Qianqiu mengatakan ini, mentalitasnya benar-benar hancur. Mereka semua akan muntah darah dan mati. Yang ingin dia katakan adalah Gong Qianqiu tidak memberinya kesempatan sama sekali. Terus salahkan dia, apakah kamu masih pria dewasa? Kamu hampir terbunuh. Jadi kamu harus memikirkan cara membalas dendam, daripada memberitahu orang tuamu seperti anak kecil. Apa gunanya memberitahuku? Bolehkah aku membalaskan dendammu? Tidak terlalu naif? Apakah kamu hanya meminta penghiburan dariku? Ini sudah terjadi. Aku tidak berpikir tentang bagaimana melawan, tapi peduli dengan cinta di antara anak-anakku. Apakah kamu menunjukkan kelemahanmu? Bisakah kamu punya potensi menghadapi peristiwa besar seperti itu? Kamu benar-benar memikirkan tentang cinta di antara anak-anakmu. Menurutku, kamu pantas dibunuh. Kamu harus mati. Kata-kata Gong Qianqiu seperti jarum baja yang saling menusuk.
di tubuh Xiao Feng. Dalam waktu singkat, dia sudah dipenuhi luka, hatiku terluka. Seluruh tubuhku mati rasa, jangan terlalu menghina, dia mungkin akan membalas atau bahkan menertawakannya. Tapi inilah yang dikatakan Gong Qianqiu, dan tidak mungkin dia tidak peduli. Bahkan sangat peduli, beberapa kata santai dari Gong Qianqiu sudah cukup untuk dia renungkan untuk waktu yang lama. Mari kita coba mencari tahu apa niat Gong Qianqiu. Apakah dia punya niat lain? Belum lagi mengumpat secara langsung sekarang. Ini lebih buruk daripada membunuhnya, orang yang paling dia cintai menyebutnya tidak berguna. Pisau itu berdarah ini seperti mencabik-cabiknya sedikit demi sedikit. Bab 3528 Gong Qianqiu benar-benar memarahi. Hal yang paling menakutkan adalah Gong Qianqiu belum berencana untuk berhenti. Saya menemukan bahwa Anda tidak pernah memahami prioritas suatu hal, Anda tidak pernah melihat situasi secara keseluruhan, visi Anda terlalu sempit dan Anda terlalu naif, ini jelas merupakan hal yang besar, tetapi pada akhirnya Anda harus menjadi picik, itu adalah sama sebelumnya. Selama kamu lebih kuat, Tuanmu akan menyelamatkanmu, kamu tidak akan menjadi sasaran. Intinya adalah kamu sungguh sia-sia, kamu tidak memiliki kemampuan sama sekali. Dan kamu masih cobalah melakukan apa saja, kamu pikir kamu sangat kuat, kan? Tidakkah kamu tahu berapa berat badanmu? Apakah kamu ingin menjadi pusat perhatian dalam segala hal? Aku sangat membencimu karena bersikap seperti ini, aku berharap kamu akan mati di bawah pedang orang lain. Itu dia, pergi, aku melihatmu kamu menyebalkan. Setelah Gong Qianqiu mengumpat dengan marah, dia memutuskan kontak. Xiao Feng langsung tercengang, ini adalah petir. Gong Qianqiu sebenarnya menghinanya seperti ini. Jangan tinggalkan ruang untuk dirimu sendiri, ini berbeda. Kenapa Qianqiu menjadi seperti ini? Apakah dia berubah pikiran? Ini perasaan pertama Xiao Feng, di masa lalu, Gong Qianqiu tidak akan pernah mengkritiknya seperti ini. Apapun yang dia lakukan. Sepertinya dia sudah benar-benar berubah, duka. Ini adalah hari yang paling memilukan baginya, rasanya seperti saya ditusuk dengan pedang, dan tidak pernah sesakit ini. Apakah begitu? Dia tidak berharap mendapatkan kenyamanan emosional, tapi malah terluka. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia terima dalam keadaan apapun. Salah Qianqiu tidak seperti ini, dia adalah wanitanya sendiri, dan saya tidak pernah melakukan kesalahan apapun padanya. Bagaimana dia bisa rela mati? Ini jelas bukan alasannya. Dia seharusnya marah atas ketidakmampuannya sendiri. Apakah Gong Qianqiu benar-benar kecewa pada dirinya sendiri? Apakah kinerja sangat buruk? Apakah ini benar-benar kekanak-kanakan? Dia merasa kekuatannya tidak buruk sebelumnya. Tapi sekarang setelah Gong Qianqiu mengatakan ini, dia merasa dia benar-benar sia-sia. Tidak buruk dalam hal kekuatan, faktanya, bagi para ahli top, ini sangat buruk. Kalau tidak, dia tidak akan menjadi sasaran, hampir mati. Sejauh ini, dia belum bisa membantu tuannya sama sekali. Sangat mustahil untuk membalaskan dendam 5 orang King Long. Balas dendam saat ini tidak lebih dari sebuah kepura-puraan palsu. Berkat tuannya, dia bisa bertindak tidak bermoral. Jika tidak ada tuan, dia bukan siapa-siapa. Sungguh kekanak-kanakan untuk tidak mengatakan apapun tanpa kemampuan apapun. Saya kira di mata orang lain, saya sangat sombong dan bodoh, bukan? Semua yang dikatakan Gong Qianqiu benar, kekuatan saya tidak bagus sama sekali. Saya tidak berlatih keras, dan saya memikirkan tentang cinta sepanjang hari. Apalagi setelah hal sebesar itu terjadi, hal pertama yang harus dilakukan adalah jangan memikirkan bagaimana cara meningkatkan kekuatan atau cara membalas dendam. Sebaliknya, dia meminta kenyamanan padanya untuk menunjukkan kerentanannya. Memikirkannya, dia benar-benar malu, ternyata Qianqiu tidak memarahiku, tapi kecewa padaku. Sebagai wanitanya sendiri, dia pasti menantikan untuk tumbuh dewasa. Entah itu kekuatan atau karakter. Hanya saja aku tidak melakukan apa-apa. Bahkan perilaku ini agak memalukan. Kenapa kamu begitu bodoh?
Ini terjadi setiap kali sesuatu yang besar terjadi. Gong Qianqiu hampir terbunuh terakhir kali. Sekarang saya sudah lupa apa yang terjadi terakhir kali dan melakukan hal yang kekanak-kanakan. Saya benar-benar bukan laki-laki pria sejati takut dipermalukan dengan hal semacam ini dan malu untuk mengatakannya dengan lantang. Sebaliknya, berlatihlah secara diam-diam dan menjadi lebih kuat dengan cepat agar hal seperti ini tidak terjadi. Bagaimana saya bisa memberi Gong Qianqiu rasa aman dengan menunjukkan kelemahan seperti ini? Gong Qianqiu tentu berharap agar anak buahnya berdiri tegak dan tak terkalahkan di dunia. Bagaimana saya bisa layak menjadi seperti ini? Memikirkannya dengan hati-hati, aku merasa tersipu. Belum lagi Gong Qianqiu pasti sangat sedih pada dirinya sendiri saat dia mengumpat seperti ini kali ini. Bukan, Xiao Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak menyeka keringat dinginnya. Dalam pemahamannya, Gong Qianqiu ingin dia sukses, tapi dia hanya membenci besi dan tidak bisa menjadi baja. Namun nyatanya Gong Qianqiu benar-benar memarahi, bersambung.